Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Agustin. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanwirul Hafilin, program studi Ekonomi Syariah semester 1. Saya di sini akan membawakan video tentang perdebatan Al-Ghazali dan Ibnu Rushd dalam kitab Tahafut Al-Falasifah dan Tahafut At-Tahafut. Masuknya filsafat di dunia Islam menjadikan intelektualitas yang beragam di masyarakat menjadi lebih beragam. Konsep dasar filsafat yang banyak membahas cara mencapai kebijaksanaan semakin menarik minat masyarakat untuk mempelajarinya. Hal ini yang melahirkan tokoh-tokoh Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Tokoh-tokoh tersebut mencoba untuk mengakulturasikan corak pemikiran filsafat yang berhaluan Yunani dengan pemikiran Islam. Dari akulturasi tersebut melahirkan ciri khas keislaman. Meskipun filsafat menawarkan cara kebijaksanaan, akan tetapi kehadirannya mendapatkan perlawanan dari beberapa tokoh intelektual Islam. Dari perdebatan tokoh yang pro dan kontra, terdapat perdebatan yang begitu menarik dan menjadi perhatian dari kalangan akademisi dan para pencinta filsafat. Perdebatan tersebut terjadi antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Perang argumentasi antara keduanya yang paling mendapat perhatian adalah mengenai problem ketuhanan alam semesta. Meskipun keduanya berasal dari kalangan muslim, akan tetapi argumen yang dihasilkan dari perdebatan tersebut menghasilkan kontroversi yang begitu mendasar, baik itu dari kalangan Islam maupun non-Islam. Perdebatan tersebut diawali ketika Al-Ghazali mengkritik para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang corak pemikirannya dipengaruhi oleh Aristoteles. Selanjutnya, biografi Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 5450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali lahir di kota Tus, provinsi Khorasan, Iran. Al-Ghazali menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah karena adanya suatu persoalan. Al-Ghazali keluar dari Madrasah Nizamiyah dan melanjutkan perjalanannya dengan mengunjungi Syam, Hijaz, Mesir, dan kemudian Naisabur. Pada masa akhir kehidupannya, Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap di sana sampai menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Ibnu Rushd yang memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd lahir di kota Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi. Pada masa itu, Cordova terkenal sebagai pusat studi filsafat, sehingga membawa ekosistem keilmuan yang begitu kental di kehidupan Ibnu Rushd. Pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi, Ibnu Rushd diangkat sebagai hakim di Sheffield. Setelah itu, ia kembali ke Cordova dan menjabat sebagai qadhi selama 10 tahun. Karena pengaruhnya sebagai filosof yang tidak disenangi oleh kaum ulama, menyebabkan Ibnu Rushd diasingkan di Lucena dan kemudian dipindahkan ke Maroko sampai menghembuskan nafas terakhir di sana pada usia 72 tahun. Bertepatan pada tahun 1198 Masehi. Selanjutnya, intisari pembahasan Tahafut Al-Falasifah. Yang pertama, kitab Tahafut Al-Falasifah ditulis oleh Al-Ghazali ketika ia mencoba untuk mendapatkan posisi, prestasi, dan reputasi tinggi dalam karirnya. Yang kedua, terdapat 20 pembahasan dalam kitab Tahafut Al-Falasifah mengenai kritik Al-Ghazali
terdapat para filsuf yang ia anggap kafir. Yang ketiga, di antara 20 pembahasan yang terdapat pada kitab Tahafut al-Falasifah, terdapat 3 kritik utama yang dianggap oleh Al-Ghazali sebagai sumber kekafiran para filosof. Ketiga kritik tersebut yaitu mengenai qadimnya alam, Tuhan hanya mengetahui tentang dirinya, dan kebangkitan jasmani. Karena terlalu kuatnya pengaruh Al-Ghazali pada masa itu, menyebabkan kritikannya tersebut sampai bisa mematikan filsafat. Yang selanjutnya, intisari pembahasan Tahafut at-Tahafut. Yang pertama yaitu kitab Tahafut at-Tahafut merupakan karya Ibn Rushd sebagai bentuk sanggahannya terhadap kritik Al-Ghazali kepada para filosof melalui karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Yang kedua, Ibn Rushd dalam kitab Tahafut at-Tahafut melakukan sanggahan terhadap kritik Al-Ghazali dengan berfokus pada 3 masalah pokok, yaitu qadimnya alam, Tuhan hanya mengetahui tentang dirinya, dan kebangkitan jasmani. Yang ketiga yaitu kitab Tahafut al-Falasifah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi salah satu rujukan utama bagi kefilsafatan barat. Berkat karya Tahafut at-Tahafut, Ibn Rushd berhasil meluruskan kritikan yang dikeluarkan Al-Ghazali dan kemudian dapat menghidupkan kembali filsafat di dalam dunia Islam. Inti perdebatan Al-Ghazali dan Ibn Rushd yaitu kematian filsafat dalam dunia Islam setelah dikritik habis-habisan oleh Al-Ghazali dan dihidupkan kembali oleh Ibn Rushd melalui perdebatan panjang. Hasil dari perdebatan tersebut dapat dilihat dari karya keduanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah dan Tahafut at-Tahafut. Topik pertama yang menjadi perdebatan antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd yaitu mengenai qadimnya alam. Al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa para filsuf qadimnya alam sesuai dengan teologi Islam itu salah. Menurut Al-Ghazali, alam ini diciptakan Allah dari tiada menjadi ada. Alasannya, dari ketiadaan inilah yang dapat memastikan eksistensi pencipta, karena yang ada tidak membutuhkan yang mengadakan. Lalu Ibn Rushd menyanggah apa yang telah dikatakan oleh Al-Ghazali dan menjelaskan bahwa penciptaan dari ketiadaan itu tidaklah mungkin terjadi. Dari tidak ada tidak bisa terjadi sesuatu. Oleh karena itu, materi alam haruslah qadim. Topik yang kedua yaitu dari perdebatan tersebut, Tuhan hanya mengetahui tentang dirinya. Menurut Al-Ghazali, setiap yang mewujud dan kejadian di alam ini ada karena kehendaknya. Maka seluruh yang ada di alam ini diketahui oleh Tuhan secara terperinci. Dan menurut Ibn Rushd berpendapat bahwa ilmu internal tidak dapat dikiaskan oleh ilmu temporal. Pengetahuan itulah diperoleh melalui akal dan sifatnya tidak berhubungan dengan juz'iyah Allah atau partikular. Topik ketiga atau topik terakhir yaitu kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, yang dibangkitkan bukan badan jasmani, melainkan roh yang terpisah dari tubuh dan bersifat spiritual. Dan menurut Ibn Rushd membantah pendapat Al-Ghazali dengan sebuah analogi manusia tidur. Dari analogi tersebut, menurut Ibn Rushd, ketika manusia mati, yang hancur hanyalah jasmaninya dan jiwanya tetap hidup. Dari sepenggal ini dapat dilihat bahwa maksud yang Ibn Rushd pahami mengenai fisik yang dibangkitkan dalam kondisi tidak sempurna, yaitu berupa pemisahan antara jiwa dan jasad itu sendiri. Persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Perdebatan Al-Ghazali dan Ibn Rushd lebih sering ditempatkan pada perdebatan antara para ahli syariat dan ahli filsafat sekalipun. Al-Ghazali mengkritik pemikiran filsafat, tapi ia sendiri pernah mendalami dan memahami filsafat.
Kekecewaannya pada filsafat terjadi saat ia mencari kebenaran hakiki melalui jalur filsafat. Meskipun dari kedua tokoh saling menyerang, mereka memiliki beberapa kesamaan pemikiran di antaranya. 1. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Rus memiliki pemikiran yang sama pada potensi yang ada pada masing-masing manusia yang beragam. Yang kedua, Al-Ghazali dan Ibnu Rus keduanya adalah tokoh muslim besar yang memiliki pemikiran cerdas, bersikap kritis dalam mencari hakiki manusia. Selain itu, baik Al-Ghazali dan Ibnu Rus tidak cukup luas dari ilmu-ilmu yang telah didapat. Terbukti dengan kitab keduanya yang sudah fenomenal. Al-Ghazali dengan kitab terkenalnya yaitu Ihya Ulumuddin dan Tahafut Al-Falasifah, sedangkan Ibnu Rus dengan kitabnya yaitu Tahafut At-Tahafut sebagai kritikan yang ditunjukkan pada Al-Ghazali. Yang ketiga yaitu mengenai sifat Tuhan. Al-Ghazali dan Ibnu Rus berpandangan sama, yaitu Tuhan memiliki sifat-sifat. Sifat Tuhan tersebut sebagai ciri Tuhan Maha Sempurna. Di titik persamaan inilah Al-Ghazali bertemu dengan Ibnu Rus. Keduanya sepakat bahwa tidak semua orang dapat menyikapi masalah ketuhanan dan kebenaran hanya terletak pada orang tertentu. Maka merekalah yang dapat menyikapinya. Selain mereka, hanya sedikit orang yang diberi kemampuan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.